Banyak entrepreneur di Indonesia tentunya semakin baik karena berarti akan semakin banyak lapangan pekerjaan. Ini bisa meningkatkan perekonomian dan generasi muda Indonesia kini makin kreatif dan banyak dari mereka ini yang memulai bisnis sendiri. Akhirnya startups itu menjamur di mana-mana. Tapi bagaimana memastikan bisnis seperti ini berkelanjutan dan apakah betul membuat bisnis yang sukses di zaman sekarang bisa segitu instannya? Kita eksplorasi dengan Medina Zain. Ya? Betul, kita akan tanya-tanya langsung. Hai Medina, selamat pagi. Medina, gimana sih awalnya gitu ya, kalau kita bicara soal wirausaha di Indonesia ini kan sebenarnya nggak sebanyak di negara-negara lain ya, Maria. Bahkan datanya di Indonesia sendiri kita punya wirausaha cuma 1,65%, Singapura 5%, Thailand 3% gitu ya. Kita cukup sedikit. Nah, ternyata Medina juga bisa masuk ke situ dan juga bisa survive gitu. Yes. Awalnya gimana tuh? Sebenarnya buka usaha klinik kecantikan sendiri saya dari pengalaman pribadi. Jadi dulu ketika kuliah kebidanan, saya sempat pakai salah satu, dulu kan banyak banget produk di pasaran, maksudnya kayak produk-produk online yang teman-teman pakai ikutan-ikutan. Terus akhirnya saya sempat ngalamin keracunan kulit. Oh, iya, sempat sampai keracunan. Terus dari situ bener-bener kayak pindah-pindah perawatan apalah A, B, C sampai ke dokter kemana-mana. Akhirnya dari situ mulai penasaran banget sama namanya kesehatan kulit dan emang produk apa sih yang bisa dipakai jangka panjang atau aman untuk kulit. Dari situ mulai penasaran dan pengen banget tahu tentang kecantikan gitu. Nah, itu kan awal kamu masuk ke ke bidang yang kamu masuki sekarang gitu kan. Nah, tapi kira-kira apa prinsip bisnis yang kamu pegang ketika kamu tuh akhirnya memutuskan untuk membuat bisnis ini gitu? Sebenarnya karena bisnis yang tadi saya bilang ya, usahanya awalnya dari pengalaman pribadi, terus memang saya suka di bidang itu. Jadi awalnya memang hobi dan diperdalam gitu. Setelah lulus kuliah kebidanan tadi, saya ngambil short course tentang klinik kecantikan, tentang estetika kulit. Dari situ mulai bener-bener pengen mendalami usaha di bidang ini gitu. Kalau misalnya bicara mengenai bisnisnya sendiri, biasa kan kadang-kadang kan orang kalau mau bikin bisnis udah bikin-bikin aja. Ya pokoknya kan kita udah model passion nih, oke lah ya. Tapi kan biasanya ada juga yang namanya business plan gitu, Medina. Jadi secara teknis mungkin apa yang harus dipikirkan Medina sebelum akhirnya kita benar-benar jump into the business? Jadi awalnya kita kan karena ini awalnya dari hobi dan emang tadi aku bilang aku ikut short course dulu, nggak mungkin dong aku bikin usaha tiba-tiba aku kepikiran bikin usaha apa, tiba-tiba bikin usaha yang kita nggak tahu apa-apa gitu, nggak ada basicnya dan nggak ada pengalamannya. Tadi kan basic saya emang kebidanan, jadi emang di dunia medis juga, jadi nggak terlalu melenceng jauh menurut saya. Jadi ya karena enjoy di bidang ini, jadi ya alhamdulillah gitu bisa sampai sekarang gitu. Kalau pemasarannya tekniknya seperti apa yang cocok? Sebenarnya saya orangnya yang gregetan gitu, jadi bener-bener nggak mikirin karena sekarang tuh kan promosi itu penting banget. Jadi sekarang namanya brand ambassador, namanya promosi itu bener-bener harus jadi prioritas utama di satu bisnis. Jadi emang saya bener-bener ngutamain ngutamain brand ambassador dan sistem promosinya sendiri. Berarti lewat ini digital, maksudnya Instagram, Twitter. Instagram, Twitter, dan sekarang memang fokusnya di Instagram sama website. Nah, terus memang iklan-iklan banyak artis yang datang ke klinik juga, terus memang melalui media-media digital lain gitu. Oke, omsetnya bisa sampai miliaran rupiah itu selain memanfaatkan mungkin media sosial gitu kan, digital dan lain-lain. Itu ada tips-tips khusus gak sih, misalnya memberikan treatment khusus kepada customer atau apa gitu? Karena menurut saya tuh treatment kepada customer tuh penting banget, apalagi kan klinik tuh bidang jasa ya. Itu tuh penting banget untuk selalu upgrade klinik kan, ilmu-ilmu dokter-dokter yang kerja di kita tuh harus selalu di-upgrade ilmunya, dan beautician juga harus selalu di-upgrade, dan alat-alatnya juga alhamdulillah semakin lama semakin canggih gitu yang kita punya gitu. Karena biar konsumen juga puas, dan memang mereka datang tuh gimana ya, jadi mereka ya pokoknya puas dan datang tuh memang mereka keluar tuh emang bener-bener yang kita janjikan jadi cantik tuh bener-bener gitu. Oke, jadi yang dijanjikan itu harus direalisasi juga gitu loh, jangan cuma janji-janji palsu, jangan di PHP-in gitu. Jangan di-PHP-in. Kalau misalnya kita bicara mengenai modal, dulu modal awalnya berapa? Terus sekarang kan omsetnya udah miliaran. Iya, memang awalnya kan dari jual online, jadi ceritanya om saya kan dokter. Nah, terus om saya kan di luar kota, terus saya sering jual-jual jadi reseller produk
anak om gitu di kampus, jual ke temen, awalnya gitu-gitu aja. Terus akhirnya punya reseller dan bikin brand sendiri gitu. Awalnya belum kepikiran sampai bikin klinik yang bener-bener besar gitu. Awalnya pengennya cuma bikin kayak salon kecantikan yang cuma facial aja. Tapi awal bikin usaha ini saya kenal sama salah satu sahabat saya, ada namanya Dokter Handi. Sampai sekarang dia bener-bener apa ya, ngedampingin saya sampai sekarang. Klinik alhamdulillah cabangnya udah mau 4 gitu. Jadi ya banyak support lah dari dokter-dokter sama tim. Bagaimana Kerjasama meyakinkan customer bahwa produk yang kita jual ini oke banget loh. Karena kan kalau misalnya kita bicara mengenai bisnis, sekarang kan pasti banyak banget saingannya. Semuanya udah kebuka, Instagram banyak banget pilihan, yang jualan di situ banyak banget main gitu kan. kosmetik, kecantikan juga banyak banget, Mbak. Tapi bagaimana kita menjadi beda dibandingkan yang lain? Yang penting sih mementingkan kualitas ya. Jadi kualitas dan di klinik pun yang tadi jasa tuh penting. Jadi treatment ke customer tuh harus diutamakan gitu. Jangan sampai kita udah jor-joran jor-joran bikin iklan, bikin apa tapi kualitas nggak diutamakan, itu enggak. Oke, dan kamu kan nggak cuma main di kecantikan aja gitu ya, nggak cuma di kosmetik, tapi juga di travel, kemudian juga ke butik juga ya, punya butik juga. Nah, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk expand gitu? Karena kalau saya pernah ngobrol sih dengan pakar, katanya udah fokus aja dulu di satu sampai berkembang banget, baru expand gitu. Kalau kamu sendiri melihatnya gimana seperti itu? Sebenarnya itu kalau bisa dibilang sih usaha travel tuh kayak nggak sengaja saya bikin. Jadi memang karena si produk saya ini sering banget foto bawa artis brand ambassador-nya keluar gitu untuk foto produk dan bikin kayak iklan-iklan kecil gitu. Jadi akhirnya sempat awalnya sih kayak kepikiran bikin travel umroh karena saya sama suami memang dari awal diniatin, maksudnya udah pengen banget bikin travel umroh gitu. Tapi karena banyaknya permintaan dan tadi saya bilang sistem promosi di klinik juga butuh untuk travel juga gitu. Jadi ya apa salahnya gitu membuka usaha travel karena kan saling berkesinambungan gitu. Jadi intinya memang harus berkesinambungan gitu ya. Walaupun berbeda-beda bidang, tapi tiga-tiganya ini harus berkesinambungan juga gitu ya. Iya. Karena usaha yang sekarang saya buka itu yang cabang ketiga kemarin baru 7 bulan saya buka itu si butik sama travel sama klinik tuh bersatu gitu. Jadi orang yang tadinya cuma mau ke klinik datang ke butik, datang juga ke travel. Jadi kemana-mana begitu, jadi sepaket one gitu ya. stop shop One itu stop konsepnya. shopping. Kamu pernah gagal nggak sih, Medina? Pernah rugi atau gagal? Dibilang gagal yang jatuh bangun tuh tahun pertama sampai tahun kedua tuh sering banget. Seperti apa? Jadi ya namanya usaha kan awal saya emang nggak ada basic manajemen ya, nggak tahu cara mengelola uang seperti apa gitu. Jadi namanya di kecolongan sama orang finance, yang namanya dibilangnya ya ditipu sama asisten sendiri segala macam tuh pernah banget. Nah, tapi gimana dari tuh akhirnya bisa mengelola gitu kan? Kamu tadi bilang kamu nggak ada background di finance gitu ya, sampai akhirnya sekarang bisa mengelola bahkan ada 3 perusahaan gitu. Akhirnya gimana? Jadi akhirnya tuh karena tadinya kan ngambil orang luar ya, sekarang semua dipercayakan ke keluarga sendiri. Jadi keluarga saya yang tadinya emang ada basic di accounting atau apa, saya tarik gitu, dia keluar kerja terus akhirnya bantu di perusahaan gitu. Oke, ketika misalnya kamu waktu gagal, namanya orang gagal atau ditipu, itu kan pasti ngerasa down. Nah, bagaimana memotivasi diri agar rasa down itu tidak terlalu lama sehingga kamu bisa terus membangun bisnis kamu? Gimana untuk bangkit lagi? Iya, karena tadi kan gagal tadi jadi pelajaran gitu. Apa nih yang harus dilakukan setelah itu? Jadi jangan sampai udah gagal terus kita emang bener-bener down dan nggak start lagi untuk membangun semua tuh. Menurut saya nggak akan bisa jalan terus gitu. Yang namanya usaha kan harus terus ya. Maksudnya jangan sampai karena gagal tadi kita jadi jalan di tempat atau jadi stop di situ aja. Harus berkesinambungan gitu ya. Baik. Ada nggak 3 tips top untuk pengusaha muda? Tipsnya sendiri sih sebenarnya yang tadi saya bilang ya, harus fokus dan emang bener-bener harus diniatin dari diri sendiri karena awalnya dari hobi kan pasti kita suka sama bidangnya gitu. Jadi jangan sampai yang kita jalanin tuh memang yang kita nggak suka dan yang kita nggak tahu. Kita harus bener-bener tahu dan paham dulu bisnis dan bidang apa yang sedang kita jalani gitu. Terus yang terpenting juga harus tetap baik sama semua orang karena yang namanya usaha kan
yang namanya usaha, saya alhamdulillah bisa kayak gini juga nggak jauh dari dukungan orang-orang sekitar gitu, sama keluarga, sama teman-teman gitu yang bantu support. Gitu. Ada satu lagi? Udah, 2 aja cukup. Apalagi ya, terus yang terpenting juga yang tadi, kalau misalkan kita sempat ngerasa gagal atau sempat ngerasa kayak tadi down gitu, kita harus tetap fokus dan tetap tetap fokus dan tetap menjalankan usahanya, jangan sampai berhenti gitu. Jangan berhenti, jadi ya. jangan apa Jangan jadi menyerah. Pantang menyerah. Yes. Oke, satu lagi nih singkat aja. Iya. Ini kendalanya biasanya untuk orang yang baru mau memulai bisnis itu kan adalah dua pilihan nih. Ada modalnya, nggak ada marketnya. Ada marketnya, nggak punya modal gitu. Kalau menurut kamu sendiri yang harus lebih diutamakan yang mana dulu? Apakah market dulu atau modal dulu? Yang terpenting tuh yang menurut saya yang sekarang saya jalanin itu kan sebenarnya market dulu, karena kalau misalkan kita udah punya market, berapapun modalnya itu pasti bisa jalan gitu. Karena saya ngerasain, maksudnya saya ngerasain dari awal saya ngerintis usaha tuh nggak pakai modal besar kok, nggak harus kita punya uang berpuluh-puluh juta dulu untuk memulai usaha. Ya kita punya market dulu, punya kemauan dulu, udah pasti usaha jalan. Usaha jalan nih, kece banget ya, udah dapet banget lah ini Luar pokoknya. biasa. Ini harapannya Sukses bisa loh menginspirasi Medina juga Zain. nih. Dengan bisnisnya, tapi juga ada satu yang saya pelajari dari Apa tuh, Medina Pak? juga, karena Medina ini kan berbisnis juga melibatkan keluarga dan suaminya juga terlibat di situ. Suami dari Medina Zain ini sangat mendukung istrinya untuk berkembang. Itulah menjadi salah satu kunci bagaimana perempuan bisa berkembang. Kita harus ada juga dukungan dari laki-laki di sekitar kita. Betul. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi, tetaplah di Indonesia Morning Show. Terima kasih ya.